Kami mengajak kepada saudara sekalian, yaitu menghadiri, memberikan dukungan dalam sidang-sidang, yaitu tanggal 3, tanggal 5. Kita akan ada peringatan. Mereka akan memutuskan sesuatu. Jangan sampai memutuskan sesuatu yang tidak adil, menyebabkan rakyat marah, kemudian rakyat melakukan perlawanan yang tidak baik untuk negeri kita. Begitu banyaknya data dan fakta yang disampaikan, sampai-sampai kita akan mengatakan, mau bukti apa lagi? Ya, mau bukti apa lagi yang akan kau dusta? Dari mulai tanggal 3, tanggal 5, 19, dan 22. Bangkit dan bergerak, kita berjuang untuk bangsa dan negara kita ini. Apabila kalian melihat satu kemunkaran, melihat satu kecurangan, rubah dia dengan kekuatanmu, rubah dia dengan kekuasaanmu, rubah dia dengan wewenangmu, rubah dia dengan tenagamu. Artinya kita disuruh untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Semua hakim agung yang ada di Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi, sebagaimana yang kemudian diamanatkan oleh demokrasi, dan yang paling penting adalah komitmen moralnya terhadap ketuhanan, terhadap agamanya. Anda menjadi penjaga konstitusi, Anda menjadi benteng terakhir konstitusi. Jangan sampai Anda juga ikut-ikutan seperti Pak Jokowi mengkhianati rakyat Indonesia, mengkhianati konstitusi, menjadi penjahat demokrasi. Ada opsi satu yang memungkinkan, yang opsi satu itu tadi apa, masuk angin, Pak? Masuk angin. Masuk anginnya itu bisa masuk angin iming-iming, tekanan, ancaman, dan segala macam. Macam-macam. Ya. Nah, yang kita terpatok ke 5 hakim MK ini misalkan gitu, kita tentu berharapnya begitu kan. Kita tentu berharapnya tolak angin, kemudian diskualifikasi Prabowo Gibran, nanti pemilu ulang 01 lawan 03 gitu. Iya. Kalau itu betulan terjadi, kira-kira apa yang sedang terjadi di kubunya Prabowo Gibran gitu? Kan Prabowo Gibran hari ini sudah betul-betul sangat kuat. Ya, anggaplah beberapa menteri yang sekarang juga kan sudah berada dalam perahunya. Rasanya seperti apa ya? Kalau Goliat apa dulu tuh yang Daud sama Goliat. Ya. Badannya sangat besar, kuat, nggak mungkin kalah gitu. Walaupun bisa kalah gitu oleh Nabi Daud. Iya. Tapi apakah situasi itu, kalau itu situasi itu terjadi hari ini, apa ya? Logikanya itu bagaimana ya gitu? Enggak, harus ada kekuatan lain sebagai benteng, Pak. Bentengnya itu rakyat. Oke. Rakyat itu kan pertarungan elit tuh. Iya. Dan keputusan MK juga keputusan konflik elit. Kan begitu. Maka rakyat di sini kembali lagi ke situ kita. Itu makanya kenapa ketika MK melakukan proses-proses seperti ini, datang dong. Gitu, Pak. Soal besar kecil itu urusan relatif. Nanti juga membesar. Nah, kapan membesarnya? Kalau tadi si yang merasa kuat, merasa besar, kemudian dikalahkan, ngamuk, nubruk sana dilawannya oleh rakyat. Oke, yang jauh lebih besar. Jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat. Itu namanya tadi, Pak, iklim revolusioner. Gitu. Saya agak menarik nih, Pak, yang May Day-nya SPSI apa ya, KSPSI, Jumhur, yang akan melakukan aksi tanggal 1 Mei. Ya, May Day, karena itu hari buruh. Itu sudah apa ininya, Pak? Tagline-nya revolusi. Jadi May Day revolution. Jadi ini adalah May Day, hari buruh, tanggal 1 Mei, gitu kan? Revolusi. Tuntutannya ternyata 1, tetap Omnibus Law, 2, mundur Jokowi atau dimundurkan Jokowi. Jadi sekarang sudah mengkerucut. Semua itu buruh kalau bergerak tuntutannya turun Jokowi, itu alat
penyatu. Sebelumnya nggak ada ya, belum ya? Mayday Ya, sebelumnya. Mayday itu masih Omnibus Law. Oke. Gitu, Omnibus Law adalah sedikit, gitu, 1 spanduk, 2 spanduk saya lihat juga ada waktu buruh itu. Turun kan Jokowi, Ya. tapi nggak masif. Oke. Kalau sekarang mereka sebenarnya sudah putus asa, Omnibus Law itu nggak mungkin dikabulkan oleh Jokowi. Kalau mungkin masih bahasa Inggris masih mengamankan diri kan. Ya. Nah, kalau dulu ditariknya revolusi, kan itu, dahsyat Pak. Kalau buruh gitu kan sudah mendeklar perjuangannya revolusi, berat itu. Jangan-jangan sudah janjian juga dengan teman-teman mahasiswa atau Nah, mungkin lebih dahsyat lagi. Nah, kalau mahasiswa, kenapa sekarang tidak banyak turun terjun, Pak? Saya kira kalau saya berprasangka baik lah ya, mahasiswa nggak mau terlibat dalam proses elektoral. Oke. Gitu, nggak mau, karena elektoral itu kepentingan partai, kepentingan paslon, gitu kan. Dia ingin steril. Mungkin pasca MK bisa saja dia tidak peduli dengan putusan MK. Oke. Saya pedulinya Jokowi zalim. Turun. Gitu kan, turun Jokowi. Nah, mungkin nanti bersatu tuh aspirasi mahasiswa, aspirasi buruh, aspirasi emak-emak yang udah ribut-ribut terus dari dulu, gitu kan. Ada lahan kebersamaan nih, ulama, gitu kan, sama. Mei. Saya kira Mei itu strategis. Kalau buruh melakukan aksi yang serius, Pak, dan tertuju kepada turunnya Jokowi sebagai tuntutannya, karena tidak dipenuhinya tuntutan Omnibus Law dihapuskan, saya kira berspektrum luas, gitu. Dan bisa jadi partai buruh pun ikut gabung, kan kemarin nggak dapat apa-apa. Iya, partai buruh itu kecil, gitu kan. Makan dengan masuk ke partai kelihatan kecil. Makin kelihatan kecilnya. Tinggal sekarang pilihannya, mau yang kecil ikut rezim atau yang kecil sudah gabung bersama dengan kelompok buruh yang besar. Gitu, kelompok buruh besar. Nah, ini saya kira nanti akan menjadi kelompok buruh mainstream di May Day 1 Mei itu. Oke. Dan sebelum 1 Mei di bulan ini pun banyak agenda-agenda aksi kita ya. Terus, Pak. Termasuk salah satunya besok, Pak ya. Besok Jumat. Besok kan, karena kalau tidak salah agendanya 02. Oke. Hari ini 03, hari kemarin 01, kan gitulah kurang lebih gambarannya. Nanti tanggal 5 saksi yang dipanggil menteri. Itu juga penyedot massa, gitu kan. Maka tanggal 5 juga kita agendakan. Ya, Front Penegak Daulat Rakyat, ya, itu juga menyiapkan untuk tanggal 3 dan untuk tanggal 5. 3 dan 5. Tapi juga kelompok-kelompok lain saya baca juga dalam flyer juga melakukan aksi yang sama. Gitu. Jadi ketemu di lapangan. Jadi akan ketemu di lapangan nanti, gitu kan. 3, 5, kemudian nanti terus sampai ke mungkin 18 April sampai ke 21 ujungnya dan 22 pengumuman kan. Itu akan terus, Pak, makin besar untuk April. Kalau lolos itu Mei. Oke. Lolos lagi, mungkin ada Juni, Juli, Agustus, kan Oktober masih ada, Pak. Pokoknya upaya terus. Tiada hari tanpa aksi. Oke. Aduh, tiada hari tanpa aksi. Wah, itu mungkin motonya walaupun 2 hari sekali. Baik, dan Pak Rizal tadi kalau tidak salah ada semacam apa yang mau disampaikan untuk ini ya, untuk acara besok dan iya. Jadi kebetulan saya salah satu presidium, Pak, dari Front Penegak Daulat Rakyat, sama Jenderal Fahru Rozi, Marwan Batubara, Jenderal Sunarko, gitu kan, Majen Selamat Subianto, kemudian ada juga Pak Profesor Dr. Antoni Budiawan, banyak lah, gitu kan, banyak dalam kebersamaan itu menyiapkan agenda aksi. Besok kita akan mulai, sebenarnya sejak tanggal 18 yang lalu, Maret, nanti 19-nya dari gerakan penegak kedaulatan rakyat, GPKR, kemudian kita masuk lagi tanggal 23 dan seterusnya, gitu kan. Jadi berkelanjutan ini. Nah, besok ya kita
harapkan bahwa masyarakat atau rakyat yang punya kepedulian terhadap pemilu yang jujur dan adil yang sedang diperiksa oleh MK, hayu kita datang ke Patung Kuda. Gitu Pak, Monas. Gitu ya. Di sekitar area Mahkamah Konstitusi, karena mahkamahnya yang terdekat pasti dihalangi lah itu ya. Walaupun itu mengganggu asas demokrasi juga, tapi apalah kita sepanjang masih kita bisa melakukan menunjukkan support dan kepedulian kita terhadap proses yang ada di MK itu, ya kita lakukan. Maka mudah-mudahan besok gitu Pak, tanggal 3, lalu nanti tanggal 5 pada Jumat ya gitu asar lah atau menjelang asar sampai maghrib buka bersama di sana gitu kan. Itu kita respon para menteri yang dipanggil oleh MK itu untuk bagaimana mereka bisa berbicara tentang kesaksian para saksi fakta maupun saksi ahli gitu kan dalam persidangan MK yang mempermasalahkan bansos. Tuh, bansos ini korupsi ya. 50 triliun yang disebut oleh salah satu saksi itu yang dikorupsi 50 triliun untuk bansos atau yang disebut dengan penyalahgunaan dana bansos. Nah, MK merasa perlu hakim mendengar menteri, Pak. Itu juga satu fenomena. Itu kalau memang sebetulnya dia nanti betul-betul masuk. Itu permintaan 01 ya? Minta 01, tapi kata pihak hakim MK, kami bukan mengikuti kemauan 01. Kami perlu. Itu hebat, Pak. Itu hakim MK, kami merasa perlu keterangan dari menteri-menteri. Maka kami memanggil menteri-menteri. Itu Pak Muhajir Effendi, ya kan? Pak Erlangga Hartarto, kemudian juga Sri Mulyani dan Risma. Kalau Risma, saya yakin nggak ada beban moral. Dia kan termasuk yang menjadi korban, korban penyerobotan kewenangan. Nah, itu Risma. Tapi yang 3 ini pasti gelisah, Pak. Gelisah dan tidak diduga. Gitu. Dan sekarang bagaimana? Mau jujur, mau ngeles, atau mau bohong? Gitu. Nah, itulah tanggal 5. Makanya, ayo tanggal 5, gitu kan. Kita juga datang ke Patung Kuda. Gitu. Mulai jam 2, jam 3, terus sampai maghrib. Buka bersama di sana, gitu, Pak. Itu Front Penegak Daulat Rakyat. Gitu, Pak. Baik. Itu himbauan, ajakan buat sahabat semua ya. Terutama apalagi yang dekat. Yang di Jakarta, Jabodetabek gua wajib hadir lah. Yang jauh-jauh lihat situasi dan kondisi ya. Kalau mungkin kan hadir. Tumbuhkan keberanian moral para hakim untuk berpijak di jalur yang benar, jujur, adil. Kalau tidak dibantu dan didukung support oleh masyarakat atau rakyat, pasti banyak upaya untuk menjadikan jurus masuk angin.